Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ginanjar, NIM saya 2206145. Saya dari program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Garut. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana proses ekuivalensi dari sebuah NFA IMUV ke NFA, kemudian proses ekuivalensi dari NFA IMUV ke NFA. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini sebelum kita mengetahui proses ekuivalensi dari NFA IMUV ke sebuah NFA itu, kita harus membuat dulu NFA IMUV-nya. Nah, di sini saya membuat NFA IMUV atau sebuah bahasa yang terdiri dari 3 state, yaitu state A sebagai state awal, kemudian B dan C sebagai state akhir. Nah, dan inputannya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian dari state A ke state B itu terdapat transisi kosong, maka NFA tersebut disebut NFA IMUV. Kemudian untuk membuat sebuah NFA yang ekuivalen dari NFA IMUV tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu eklosur dari NFA IMUV tersebut. Nah, di sini NFA IMUV yang dapat kita buat dari klosur yang dapat kita buat yang dari NFA IMUV tersebut adalah klosur A, yaitu A dan B, karena A itu terdapat transisi kosong ke B. Jadi menentukan klosur itu, jika terdapat transisi kosong, maka state berikutnya akan dijadikan sebagai klosurnya gitu. Kemudian B, karena B tidak terdapat transisi kosong ke C, maka klosurnya hanya B itu sendiri. Kemudian C sama klosurnya hanya C itu sendiri. Kemudian setelah kita menentukan klosurnya, kita tentukan tabel transisinya atau buat tabel transisinya. Nah, dari tabel transisi ini, A adalah sebagai state awal. Kita mengacu pada gambar NFA IMUV ini. Nah, A sebagai state awal, kemudian A dikasih inputan A, dikasih inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke A. Dan dikasih inputan 1, dia tidak ada atau tidak bisa. Kemudian B dikasih inputan 1, maka dikasih inputan 0, maka akan menuju ke state C atau state akhir. Kemudian B dikasih inputan 1, maka sama akan ke C, dan C dikasih inputan 0 dan 1 itu tidak bisa, ataupun dikasih inputan 0 ataupun 1 itu tidak bisa ataupun tidak ada. Kemudian setelah kita membuat tabel transisi, kita tentukan state-nya, yaitu dengan kita melihat eklosur dari state yang sudah kita buat di tabel transisi tersebut. Nah, pada state A ini eklosurnya ada A dan B. Nah, di sini kita lihat eklosur A dikasih inputan 0, maka dia akan tetap berada di A atau kembali ke A. Dan eklosur B dikasih inputan 0, dia akan ke C. Nah, yang B ini dikasih inputan 0, dia akan menghasilkan C. Nah, kemudian untuk A dan C ini kita lihat klosurnya. Nah, klosur A ini di awal saya sudah jelaskan bahwa klosur A ini adalah A dan B, dan eklosur C ini adalah C itu sendiri, dan eklosur dari A dan B itu adalah ABC. Kemudian ketika dikasih inputan 0, dikasih inputan 1, A ini akan menghasilkan state kosong. Jadi state A dikasih inputan 1 itu akan menghasilkan state kosong atau menuju state kosong ataupun tidak bisa. Kemudian B dikasih inputan 1, maka dia akan ke C.
Nah, kita gabungkan saja state kosong dan C ini eklosurnya. Kita lihat sudah jelas kalau misalkan state kosong itu tidak ada eklosurnya, dan eklosur dari C ini adalah C itu sendiri, maka kita tuliskan C. Kemudian B ini ketika dikasih inputan 0 dia akan menghasilkan C, dan dikasih inputan 1 akan menghasilkan C atau menuju state C atau state akhir. Kemudian C dikasih inputan 0 dan 1 itu ke state kosong. Setelah kita menentukan state-nya, kita bisa membuatkan sebuah NFA yang ekuivalen dari NFA IMUP yang ada pada gambar ini. Nah, untuk proses pembacaan stringnya dimulai dari state A. Ketika dikasih inputan 0, dia bisa kembali lagi ke A atau bisa menuju ke B. Kemudian ketika dikasih inputan 1, maaf yang tadi yang A, ketika dikasih inputan 0 itu bisa ke A itu sendiri, atau bisa ke B, ataupun bisa juga ke C. Nah, ketika dikasih inputan 1, dia itu hanya bisa ke C. Kemudian B dikasih inputan 0 atau dikasih inputan 1, dia hanya bisa ke C. Nah, sebuah NFA ini masih sangat susah ketika melakukan pembacaan string, maka dari itu kita buatkan NFA yang ekuivalensi dari NFA IMUP dan NFA yang ekuivalensi juga dari NFA IMUP tersebut. Nah, didapatkan sebuah DFA yang ekuivalen dari NFA ini, yaitu state awal yaitu A, kemudian ada state ABC, kemudian state C, dan state kosong atau state kosong. Kemudian jika A dikasih inputan 0, maka A ini ke ABC seperti tadi. Jika A dikasih inputan 0 bisa ke A, ke B, ke C, maka disatukan ke state ABC. State ABC jika A dikasih inputan 1, maka dia akan menuju state C. Kemudian jika ABC dikasih inputan 0, dia akan tetap kembali ke ABC, dan ABC dikasih inputan 1, dia akan menuju ke C, dan C dikasih inputan 0 ataupun 1, dia akan menuju ke state kosong. Nah, untuk sebuah DFA ini lebih jelas dan lebih mudah untuk pembacaan string daripada NFA ataupun NFA IMUP yang lebih ambigu ataupun lebih susah untuk membaca string, ataupun kurang jelas sebuah dalam pembacaan string tersebut. Nah, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.